Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi via online bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Bagi teman-teman yang melihat video ini selama durasi 1 menit, itu berisikan pembahasan satu soal dan satu pembahasan. Bagi teman-teman yang mau ikutan kegiatan seperti ini secara rutin, bisa hubungi Mas Adiu atau admin Voko yang lainnya. Pada malam hari ini, kita tidak sendirian, pasti ketemu sama dosen yang kita tunggu-tunggu, yang materinya itu tidak perlu diragukan lagi, cara menjelaskannya juga tidak perlu diragukan lagi, pasti ketagihan. Siapa beliau? Ada Bu Adel. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Adel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Adi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi semua buat Bunda, buat Mas Adi juga ya. Ketemu lagi ya Bunda ya, dengan saya Adele, biasa dipanggil Adel. Kebetulan saya berdomisilinya di Tegal, jadi monggo Bunda-Bunda yang mau mampir ke Tegal nanti hubungin saya gitu ya Bunda ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas ada 7 kasus ataupun 7 soal. Jadi nanti kita di sini lebih banyak sharing ya Bunda ya. Jadi harapannya di sini nanti ada manfaatnya sehingga nanti pada saat UKOM itu sudah terbiasa dalam membaca ataupun dalam membahas soal. Begitu ya Bunda ya. Oke, saya rasa sudah siap Mas Adi nih Bunda-Bunda semuanya. Saya kembalikan ke Mas Adio. Baik, siap Bu Adel. Kita cek Siap. dulu apakah peserta sudah siap semua. Kita coba cek ya di kolom chat, ketik siap gitu. Dan tantangannya seperti biasa, 7 soal dijawab tuntas betul semua. Sudah siap? Coba ketik. Nah, jangan sampai ada yang masuk Zoom tapi orangnya entah kemana, nggak fokus gitu. Tapi kalau sambil kerja nggak apa-apa juga. Toh rekamannya nanti dikasih. Siap, 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 siap. Kalau udah siap, kalau catatannya sudah di depan meja, udah di dalam meja, kita mulai ya. Waktunya 1 soal 1 menit. Seperti biasa, saya tes dulu timernya. Apakah nanti tampil di layar? Sebentar. Timernya ini dia. Saya tes dulu ya, tampil atau enggak, ketik di kolom chat tampil ya. Coba silahkan dilihat tampil atau tidak. Jadi bunda-bunda nggak perlu pakai timer sendiri. Tampil. Tampil ya. Oke, kalau sudah tampil, waktunya saya tampilkan soal yang pertama. Siap-siap, semoga betul. Silahkan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan diisi jawabannya. Tidak perlu ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Jawab sesuai keyakinan diri sendiri. Kalaupun nanti jawabannya salah, kan nanti dijelasin sama dosennya. Begitu ya. Ada yang jawab D, 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 E, C. Berarti C, D, E ya. C, D, E. Tiap minus 1 menit langsung kita bahas supaya nggak kelamaan bingung-bingungnya ya. Oke, masih D, C, E. Dengan pertinyi-inyi, apakah diagnosis yang paling mungkin? Nah, ayo bunda-bunda tuh fokus lagi ke kasusnya coba. Pertanyaannya mintanya apa diagnosis yang paling mungkin? Tuh, pilih yang paling mungkin ya bunda-bunda ya. Oke, jawaban terkuat sementara ada di D, abortus imminens.
Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu, waktunya kita mendengarkan pembahasannya. Kalau gitu silakan Bu Adel dibantu pembahasan soal yang pertama. Oke, terima kasih Bunda untuk kasus ataupun soal yang pertama. Ada berbagai atau bervariasi ya Bunda, ada yang menjawab A, ada yang menjawab D, dan ada yang menjawab E. Tapi kalau tidak salah ini mayoritas itu yang menjawab D ya Bunda ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Adi ya, artinya pertanyaan yang diminta itu apa? Diagnosis. Berarti diagnosis itu berarti yang sesuai dengan sign, tanda ataupun gejala yang pastinya ada di dalam kasus. Nah, di dalam kasus Bunda bahwa ibu tersebut datang ke TMP ke tempat praktek mandiri bidan kita dengan keluhannya haidnya sudah 2 bulan tidak keluar gitu ya, aminor ya Bunda ya. Kemudian pada saat kita lakukan hasil pemeriksaannya, kondisi ibunya cukup 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 ini ya Bunda karena KU-nya lemah, kemudian tekanan darahnya juga agak rendah ya 90/70. Tetapi di next ataupun selanjutnya itu ada pengeluaran darah per vaginam. Mindset kita mungkin Bunda bahwa memang betul ini kemungkinan besar terjadinya abortus ataupun keguguran. Tapi kan tidak sampai di situ ya Bunda ya. Ditambah lagi untuk clue-nya itu adalah inspekuloservix tertutup dan HCG urin masih positif. Kalau yang namanya terjadi keguguran, kemungkinan HCG negatif. Gitu ya Bunda ya. Nah, di dalam soal inspekulo, pada saat dilakukan inspekulo itu serviksnya masih tertutup. Artinya serviksnya masih tertutup bahwa kehamilan itu mengancam terjadinya keguguran, tetapi belum terjadi keguguran. Jadi jawaban yang benar adalah abortus imminens ataupun abortus yang mengancam. Kenapa tidak kita katakan tadi Bunda apa tadi yang miss abortion kemudian mulahidatidosa. Kalau mulahidatidosa sendiri kan Bunda pasti di dalam clue itu akan muncul misalnya ada jaringan seperti buah anggur gitu ya Bunda yang keluar gitu. Jadi nanti sudah ada clue yang seperti itu yang untuk mendiagnosis kalau memang dia diagnosisnya adalah mulahidatidosa. Kemudian kalau miss abortion itu yang kita katakan miss abortion itu adalah eh, tertahannya hasil konsepsi yang telah mati itu di dalam rahim atau di dalam uterus selama lebih kurang dari 8 minggu tetapi tidak dikeluarkan. Nah, ini bisa ada tandanya Bunda, ada yang perdarahan, ada yang tidak gitu ya Bunda ya. Kemudian abortus incipiens adalah abortus yang sedang berlangsung. Jadi jenis-jenis abortus juga banyak ya Bunda, ada abortus imminens, incipient, complete, incomplete, miss abortion gitu ya Bunda. Nah, sementara kehamilan ektopik di situ sama sekali nggak ada yang mengarah kehamilan ektopik. Jadi kehamilan yang kita sebut dengan kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi ketika telur yang dibuahi itu berimplantasi di luar uterus. Di luar uterus ya Bunda, bukan ekstra uterin, berbeda. Kalau di luar uterus itu bisa saja di tuba, bisa saja di ovarium, begitu ya Bunda ya. Jadi untuk melihat kasus itu memang harus benar-benar konsentrasi tingkat dewa ya Bunda ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan yang lain gitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah abortus imminens karena serviksnya masih tertutup. Begitu Mas Adiu dan Bunda semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Adel sudah Siap dijelaskan. Mas Adiu. Soal yang pertama, Alhamdulillah ini yang udah bilang betul ada Kak Leni, ada Kak Sri dari BPI, dosennya Bu Kursi ya, Kak Sri Sumiati ya. Masih Bu Kursi atau udah bukan dari BPI? Masih Bu Kursi ya. Untuk Marul Masih salah, Mas Adiu. masih ya? Oke. Salah fokus katanya nggak apa-apa. Yang salah bilang salah di kolom chat nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya termotivasi gitu ya. Termotivasi ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Siap-siap. Siap-siap nomor 2 sudah tampil. Silakan waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, waktunya habis. Silakan jawaban diawali E, A, masih yang A, ada yang E, A, C, E ya, jawabannya A, C, E. Lagi-lagi seperti biasa, prinsip etik memang banyak yang terkecoh. Banyak juga yang beralasan terkecohnya itu sebenarnya saya tahu Mas kasusnya, cuman emang ketukar-tukar aja tuh dengan justice, fidelity, veracity, autonomy, beneficent. Nah, kalau kemarin triknya pada saat webinar tahu dulu arti justice itu apa, bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya, setelah itu makna dari justice tersebut dan cocokkan sama kasus terjadi seperti apa. Terus ditambah dengan pertinyi ini, apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut. Nah, udah ketemu kalau kayak gitu. Katanya. Ya kali Lis ya. Oke, jawabannya ini rata-rata kita scroll lagi ah. Takut salah sebut. Ternyata jawaban terbanyak E, beneficient. Coba. Iya, paling kuat yang karena waktunya sudah minus 1 menit 30 detik lebih. Kalau gitu waktunya kita mendengarkan pembahasan. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adu dan terima kasih Bunda untuk kasus ataupun soal nomor 2-nya bervariasi nggak apa-apa. Jadi kalau bervariasi malah ada perbedaan kita bahas gitu ya Bunda ya, sehingga kita jadi satu persepsi nantinya. Oke Bunda, kalau pada kasus ini sebenarnya kalau ini kan kasus normal ya Bunda ya, artinya bahwa pada saat ibu itu datang sudah trimester ketiga dengan keluhan keputihan sangat banyak. Nah, keputihan saat hamil kan kita sampaikan di sini tadi ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita sampaikan kepada ibu tersebut bahwa keputihan saat hamil itu normal. Kenapa? Kita sampaikan karena adanya peningkatan kadar hormon estrogen dan aliran darah menuju vagina. Nah, akhirnya cairan tersebut itu keluar dari leher rahim yang sisanya dari rahim dan vagina. Nah, kebutuhan ini justru membantu mencegah terjadinya infeksi yang bisa menyebar dari vagina ke rahim. Itu yang kita sampaikan ya Bunda ya terhadap ibunya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini setelah dilakukan pemberian KIE, ternyata kemungkinan besar waktu-waktu yang lalu itu bidan ataupun kita itu punya pasien yang sama dengan kasus yang sama. Artinya dengan kasus yang sama kita sudah memberikan penyuluhan, kita sudah memberikan penkes gitu. Itu kenapa dan apa yang akan dilakukan setelah diberitahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Gitu ya Bunda ya. Nah, artinya bahwa di kasus nomor 2 ini adalah normal, tidak ada gatal dan tidak berbau. Kalau berbau dan gatal kemungkinan ada infeksi jamur, ada GO, ada trichomoniasis, ada yang infeksi vaginal gitu ya Bunda ya. Tetapi ini kasusnya normal. Nah, dalam pertanyaannya, apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut di atas gitu ya Bunda? Jawabannya adalah justice atau A. Tadi kemungkinan besar banyak yang jawab E ya. Nah, kalau yang namanya justice itu prinsipnya itu adalah keadilan ya Bunda ya, di mana bahwa nilai ini ataupun yang kita sampaikan tadi sesuai dengan praktik profesional kita, jadi sesuai dengan hukum juga, sesuai dengan standar praktik dan kita yakinkan bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar kualitas dalam melakukan pelayanan kesehatan. Gitu ya Bunda ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ di dalam prinsip moral digunakan banyak ya, ada yang otonomi, artinya bahwa keyakinan individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Itu yang otonomi, ada yang benefisensi, kebaikan, ada justice, keadilan, ada veracity, kejujuran, ada fidelity, kesetiaan gitu. Di situ sudah saya pampangkan semua ya Bunda. Ada juga normal efisiensi, itu tidak merugikan
merugikan, ada yang disebut juga dengan confidentiality, itu ada yang disebut dengan kerahasiaan. Begitu ya Bunda ya. Oke, tadi seperti Mas Adio sampaikan, ya betul, saya setuju. Kita tahu dulu artinya apa, sehingga nanti setelah kita tahu artinya apa, kita tinggal mematchingkan dengan soal apa yang diminta. Begitu ya Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adio. Baik, Bu Adel. Siap, terima kasih juga Bu Adel pembahasan soal nomor 2. Saya kok dengar ada suara yang nyanyi-nyanyi ya. Dari mana ya tadi ya? Tidak apa-apa. Buat teman-teman sekalian, baru 1-2 soal nih kita bahas. Ternyata masih banyak yang terkecoh. Coba soal 1 dan 2 dievaluasi lagi. Tadi salahnya di mana? Apakah kecepatan ngejawabnya, kecepatan milih option ABC-nya, atau nggak teliti pada soal kasusnya? Kalau gitu, kalau memang ada di soal nomor 3, coba dievaluasi. Baca dulu pertanyaan, pertanyaannya minta apa. Setelah itu naik observasi ke kasus. Kasus udah paham, turun ke pilihan jawaban dengan cara eliminasi. Paling terdekatnya gitu ya. Oke, kita coba lagi soal yang ketiga. Soal nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan. Kak Puspari nih mengawali jawaban D, diikuti teman-teman yang lain D, 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 D. Ada juga yang C, ada yang A, berarti A, C, D. A, C, D, E jawabannya ya. Salah pencet. Iya, jangan mencet jerawat ya Kak. Mencetnya jawaban A, B, C, D, E aja. Kalau mencet jerawat kayak Mas Adi, ada jerawatnya nih. Jerawat rindu. D, D, D. Oke, terkuat jawabannya masih yang D. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman yang lupa nih dengan istilah-istilah ini. Nah, di sini kita ingat lagi. Barangkali. Barangkali kan ada batu, pasir gitu ya. Barangkali. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu, silakan Bu Adel dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Bunda dan terima kasih Mas Aldi untuk soal nomor 3 atau kasus nomor 3. Ini kebanyakan tadi menjawab D ya Bunda ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak salah gitu ya Bunda ya. Oke. Seorang perempuan usia 22 tahun G1 P0 A0 hamil 6 minggu datang ke TPMB untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan kondisi vital sign-nya dalam keadaan normal semua. Pada saat dilakukan pemeriksaan in speculo terlihat mukosa vagina berwarna kebiruan. Oke, Bunda. Yang ditanyakan adalah tanda kehamilan. Nah, sebelumnya kita coba review dulu ya, Bunda ya. Tanda kehamilan itu kan ada 3 ya, Bunda ya. Tanda pasti, tanda kemungkinan hamil, dan tanda tidak pasti. Yang artinya bahwa tanda kemungkinan hamil itu salah satunya termasuk Hegar, Kudel, kemudian Chadwick dan Braxton Hicks. Nah, kita bahas ya Bunda ya. Jadi itu tanda kemungkinan hamil itu salah satunya tadi yang ditanyakan adalah mukosanya berwarna kebiruan. Itu jawabannya adalah D, tanda Chadwick. Ya, di mana yang disebut dengan tanda Chadwick ini adalah adanya perubahan warna menjadi kebiruan ataupun keunguan pada vulva, vagina, dan leher rahim atau serviks. Ini disebabkan karena adanya pengaruh hormon estrogen.
gitu ya Bunda. Kemudian kalau tanda Hegar yaitu konsistensi rahim dalam kehamilan itu berubah menjadi lunak, terutama di daerah isthmusnya gitu Bunda. Kalau yang namanya Gudelit yang ya kalau yang namanya Piskacek itu berarti uterus itu mengalami pembesaran, kadang-kadang pembesaran tidak rata. Tetapi di daerah telur yang beriridasi itu lebih cepat tumbuhnya. Sementara tanda Braxton itu adalah uterus itu dirangsang mudah berkontraksi. Dan biasanya ini muncul pada saat mau persalinan ya Bunda, yang sering kita sebut dengan his palsu gitu ya Bunda, yang tidak ada menyebabkan effacement sama dilatasi. Kemudian adanya teraba parlotemen. Jadi jawabannya adalah tanda Chadwick ataupun D. Begitu Mas Adiu dan bunda-bunda semuanya gitu. Nah, ini dia untuk pembahasannya. Terima kasih. Oh, ternyata saya suaranya belum dinyalain. Jadi ngomong sendiri dari tadi saya ini. Kak Elno nggak bilang-bilang nih Kak Elno kalau mic saya belum nyala. Ya, tadi tuh saya bilang gini. Nomor 1, nomor 2 ke nomor 3 progresnya udah bagus, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah. Jadi banyak yang betul ya. Betul berjamaah yang D jadinya ya. Nah, bunda-bunda diem-diem aja, suara saya belum dinyalain nih. Jadi ulang kan. Baik, sekarang kita coba lagi ke soal nomor 4. Nomor 4 ya, siap-siap. Saya matikan dulu kolom chatnya. Nomor 4 sudah tampil, silahkan. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Jawaban diawali Kak Fajar. Jawaban C, D, A. Kak Wahida A. Oke, Kak Pusparini A juga. A, ada yang D. Yang D beberapa orang. Kak Kana, Kak Susiana, Kak Iba, Kak Eka, Kak Lilis, Kak Septi, Kak Eka, Kak Nyoman Baktini A. Masih yang A. Yang belum menjawab, silakan dijawab di kolom chat. Jangan jawab di dalam hati, keluarkan dari hatinya, tulis di kolom chat. Jangan takut salah, wajar kalau salah di sini. Kalau salah di Ukom yang nggak wajar. Yuk silakan, diketik, diketik. Ada yang D juga, berarti A, C, D. Ada yang B juga, berarti A, B, C, D. Waktunya sudah minus 1 menit. Kita kunci jawaban terbanyak. Jawaban A, jahit perineum. Kalau gitu, silakan Bu Adel dibahas. Oke, terima kasih Mas Audio dan Bunda untuk yang soal nomor 4. Coba ya Bunda ya diperhatikan, memang 1 menit 1 soal gitu ya Bunda ya. Tapi tolong diperhatikan clue yang memang terdapat di dalam kasus. Ya.
Oke, di sini Bunda, semuanya sebenarnya itu adalah dalam kondisi normal. Ya, dari vital sign normal, kemudian kontraksi juga uterus. Kalau kontraksi uterusnya keras, berarti tidak perlu lagi dong kita melakukan masase fundus uterus gitu ya Bunda. Kemudian, perdarahan 100 cc, berarti kalau perdarahan 100 cc masih sedikit kita bilang ya Bunda ya, kalau PPH itu lebih dari 500 cc. Kemudian, suntikan oksitosin, untung tidak ada yang memilih suntikan oksitosin kedua ya Bunda ya. Kalau pemberian suntikan oksitosin kedua ini diberikan pada saat 15 menit, pada saat pemberian oksitosin yang pertama, plasenta itu belum lahir. Oke, jadi di sini terdapat robekan di vagina, tetapi tidak ada perdarahan aktif. Ya Bunda, tidak ada perdarahan aktif. Artinya ada robekan pun kalau kita dep aja itu mungkin berhenti, artinya tidak akan terjadi perdarahan lagi. Berarti kalau ini normal semua, tindakan yang perlu kita lakukan adalah observasi kondisi ibu atau C. Karena jahit perineum tidak perlu Bunda, kemungkinan besar pun ini derajat 1. Derajat 1 itu artinya boleh kita lakukan penjahitan, boleh tidak, tergantung ya Bunda ya. Kemudian cek kandung kemih, di dalam cek kandung kemih juga ternyata tidak ada yang berpengaruh gitu ya Bunda di dalam kasus. Kemudian yang ketiga masase, seperti yang tadi masase atau message pada fundus uterus itu, karena di soal itu sudah kontraksi uterusnya sudah bagus, keras gitu ya Bunda. Kemudian tadi jangan sampai memilih yang ini, kebangetan nih di Bunda kalau sempat ada yang memilih E gitu ya. Oke, jadi jawabannya benar adalah semua dalam kondisi baik dan normal. Yang kita lakukan penata laksana selanjutnya atau tindakan selanjutnya adalah observasi ke kondisi ataupun keadaan ibu. Gitu ya Bunda ya. Oke, ini ada kata kuncinya, plasentanya sudah lahir secara spontan, kontraksinya keras, terdapat robekan vagina tetapi tidak ada perdarahan aktif gitu Bunda. Artinya kalau nggak ada perdarahan aktif walaupun robek, itu tidak perlu kita lakukan penjahitan. Artinya kalau penjahitan itu kan menyatukan ya Bunda yang robek tadi sehingga tidak terjadi perdarahan yang lebih banyak begitu. Oke, terima kasih Mas Adiu dan Bunda-Bunda semuanya. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel pembahasan soal Oke, nomor siap 4-nya. Mas. Nah, soal nomor 4 terkecoh lagi ya. Ayo, semangat. Wajar nih lah di awal bulan ya. Wajar nggak apa-apa. Kelas pertama di bulan Juni. Tapi besok-besok pasti makin paham lagi. Ayo, semangat. Masih ada 3 soal yang bisa kita jawab dengan teliti. Ayo, kita buktikan kalau kita bisa. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 sudah tampil. Waktunya dimulai dari sekarang. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dicatat di kertas kecilnya dulu ya. Nanti di akhir boleh ditanyakan. Oke, silakan dijawab. Jawaban diawali B, 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 B. Ada yang C, B, dan C. Oke, masih ditunggu yang belum menjawab. Jangan ragu-ragu, udah jawab aja. Kalau salah dapat pembahasan kok. Bukan langsung dapat nilai. Dapatnya pembahasan. Kalau di UKOM, iya langsung nilai nanti. Oke, B dan C. Jawaban terbanyak yang B ya. Ada yang mau ganti jawaban? Masih bisa?
Oke, Kak Siti ganti B ya. Oke. Berarti ini B semua dong kalau ganti ya. Apakah ini betul berjamaah atau salah berjamaah? Ayo kita dengarkan pembahasannya baik-baik. Silakan Bu Adel, pembahasannya. Oke, terima kasih Bunda untuk soal nomor 5 ya Bunda ya. Oke, apakah yang ditanyakan lead ini adalah apakah tanda persalinan sesuai kasus tersebut? Nah, di dalam kasus itu bahwa ibu tersebut hamil pertama, kemudian usia hamilnya sekarang 38 minggu, kemudian TTV-nya itu semua dalam keadaan batas normal, ada ibu itu menyampaikan mungkin ya ada keluar lendir dan darah gitu. Punggung kanan, presentasi kepala TBC-nya 3.200 gram, kontraksinya 2 kali dalam 10 menit, lamanya 15 detik. Akan tetapi pembukaan serviknya belum ada. Oke, pertanyaannya adalah, apakah tanda persalinan sesuai kasus tersebut? Ada tadi yang menjawab rata-rata B ya Mas ya? Mayoritas ada yang menjawab C, timbulnya kontraksi. Nah, ya, untuk tanda-tanda persalinan sendiri, Bunda, itu pastinya satu, adanya kontraksi. Itu yang pertama ya, Bunda. Yang kedua, keluarnya lendir bercampur darah yang kita sebut dengan blood sow. Jadi blood sow ini muncul kalau misalnya adanya his ataupun kontraksi, di mana his dan kontraksi ini menyebabkan pada saat di bagian serviks itu akan membuka dan menipis yang kita sebut dengan effacement sama dilatasi. Itu yang karena di awal serviks itu tertutup, kemudian karena adanya his dan adanya dorongan daripada janin itu menyebabkan serviksnya itu terbuka sehingga di dalam mungkin ibu itu menyampaikan ada keluar lendir dan darah. Kemudian ada juga tanda persalinan itu adalah keluarnya air ketuban gitu ya Bunda. Kemudian adanya pembukaan serviks itu yang menjadi data objektif kita. Nah, tetapi yang ditanyakan di sini adalah tanda persalinan sesuai kasus tersebut. Tadi yang sepertinya saya sampaikan tadi Bunda, saya rasa sudah bisa menangkap ya Bunda. Jadi jawabannya adalah adanya timbul kontraksi uterus. Dan timbulnya kontraksi uterus ini akan menyebabkan adanya lendir dan darah ataupun blood sow tadi. Gitu. Kalau prematur rupture of membrane ini itu contohnya apa yang disebut dengan KPD ya Bunda ya. Kemudian penipisan dan pembukaan serviks. Nah, di dalam kasus Bunda memang pembukaan serviksnya belum ada, tetapi sudah ditandai dengan adanya his. Dengan adanya his ini membuat terjadinya blood sow. Adanya blood sow tadi. Nah, dari hisnya semakin kuat nantinya itu akan terjadi effacement sama dilatasi. Maka ada effacement-nya 100%, kemudian pembukaannya 10 cm. Itu sudah masuk nanti di kala 1, kemudian masuk di kala 2-nya. Begitu ya Bunda ya. Jadi tolong jangan terkecoh. Mungkin banyak yang menjawab blood sow gitu. Tapi kembali lagi Bunda, bahwa blood sow itu akan ada kalau misalnya adanya kontraksi. Setelah adanya kontraksi, baru adanya blood sow plus nanti ada pembukaan. Ataupun yang kita sebut dengan dilatasi maupun effacement. Begitu. Terima kasih Bunda dan Mas Adiu. Siap, terima kasih kembali Bu untuk soal nomor Siap. 5-nya. Terkecoh kata Kak Absatun. Nggak apa-apa Kak Absatun, masih ada 2 soal lagi. Tapi kalau 7 soal terkecoh terus, ini harus nih, harus bener-bener digembleng. Oke, lagi dan lagi katanya Kak Evi. Tenang aja, ayo masih ada 2 soal. Masih hari pertama di bulan Juni. Oke, kita lanjut ya. Sudah betul jadi salah, Nah, kan? ini dibiasakan ya Bunda ya. Jadi usahakan apa ya Bunda ya, percaya self confidence-nya itu harus ada gitu. Jadi akhirnya kan gitu ya Mas Adi ya, Iya, tadinya benar jadi salah jadi gitu salah. loh. Biasanya kata pertama itu itu menjadi satu kebenaran biasanya Bunda. Oke Siap. Mas Adi. Siap, Bu Adel setuju. Mendingan jawaban pertama menurut diri sendiri. Iya, Jangan betul Mas Adi. ikut-ikut. Nanti kalau misalnya ternyata betul sendirian kan jadi, saya betul sendirian di antara teman-teman saya yang 100 orang ini. Ya itu kan enak. Lain dari yang lain, unik ya Lah, Mas sendiri gitu. iya unik. Siapa tahu dapat hadiah sepeda jadi nih. Betul. Baik Bu Adel, kita lanjut Siap. soal nomor 6. Monggo Mas Adi. Malam ini kena prank berjamaah katanya. Oke, soal nomor 6 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban diawali E, C, E, C, E. E, C, E. Ayo Kak Sophia, semangat Kak Sophia. Hmm. C dan E nih jawabannya terbanyak yang E. Manakah yang Iya, betul Mas atau yang Adib. salah? Siap Kak Sophia, harus semangat ya Kak Sophia. Kak Sophia kapan UKOM Kak Sophia? Agustus, Mas Adib. Oh masih lama, masih enak persiapannya, masih panjang dikit. Iya, Kalau yang benar. kalau yang Juni ini waktu efektifnya tinggal 2 minggu aja nih. Tinggal 14 hari lagi aja nih waktu efektifnya untuk belajar. Kalau yang Juni. Oke, ini jawabannya kita kunci ya. Yang E terbanyak. Semoga nggak terkecoh lagi. Siap Kak Siti. Silakan Bu Adel kita bahas. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih Mas Audio. Ya, semoga nggak terkecoh lagi ya Bunda ya. Oke, untuk kasus yang nomor 6 itu adalah yang ditanya asuhan yang diutamakan pada kasus oleh bidan, di mana pada kasus itu terdapat ada seorang remaja ya usia 18 tahun, usia kehamilan 16 minggu, kemudian datang bersama ibunya dengan keluhan memang kehamilan itu tidak diinginkan, unwanted pregnancy ya Bunda ya. Kemudian, kenapa? Karena masih sekolah dan belum menikah juga, yaitu tadi. Kemudian, untuk hasil pemeriksaan semua dalam normal. Nah, yang ditanyakan di sini tadi balik asuhan. Oke, kalau kita jawab misalnya anjuran untuk menikah gitu ya dengan usia 18, secara psikologis salah satunya itu mereka belum siap ya Bunda ya. Jadi artinya itu tidak terlalu kita paksakan harus dilakukan untuk menikah gitu ya Bunda. Kemudian rujuk ke dokter untuk aborsi. Nah, ini apalagi bahwa kalau kita lakukan ataupun kita memberitahu kerjasama dengan dokter, kita lakukan rujukan untuk aborsi itu merupakan sudah tindakan yang ilegal, udah melanggar hukum gitu ya Bunda, berarti tidak gitu. Kemudian asuhan untuk ibu hamil umur dini. Ini asuhan yang dimaksud dengan asuhan ibu hamil pada saat umur dini atau kehamilan remaja ini, karena kembali lagi bahwa memang tadi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan mungkin ya itu tadi, apa namanya, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai sehingga terjadi seperti itu dan tidak perlu kita lakukan asuhan. Karena prinsipnya gini Bunda, remaja ini sudah secara psikologis itu sudah ada rasa takut iya, kemudian ada rasa yang paling ini adalah rasa stres. Stres itu kalau pada saat kehamilan itu sangat berdampak baik terhadap ibunya maupun baik terhadap janinnya itu sendiri gitu ya Bunda. Kemudian konseling, tentang single parent pun tidak perlu kita sampaikan. Jadi yang benar adalah pendekatan dan KIE kepada keluarga. Karena kenapa? Salah satu pendekatan ini adalah upaya kita untuk mengatasi tingkat stres pada remaja yang hamil di luar nikah ataupun karena unwanted pregnancy-nya tadi, gitu Bunda. Jadi yang kita lakukan adalah ke keluarganya, bagaimana keluarga itu nanti untuk bisa merangkul si remaja tersebut. Karena prinsipnya gini Bunda, nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin lagi bubur tersebut menjadi nasi. Tapi bagaimana bubur tersebut menjadi enak, biasanya ditambahkan dengan bumbu-bumbu, seperti itu Bunda. Jadi yang kita lakukan lebih utama adalah dengan pendekatan pada keluarga, sehingga nanti keluarga ini bisa memotivasi, bisa mensupport, bisa memberi dukungan terhadap remaja tersebut. Begitu ya Mas Adiu dan Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih. Baik Bu Adel, terima kasih juga pembahasannya. Kak Pusparini, alhamdulillah benar soal ini keluar di TO Aibkin. Tuh lagi-lagi Ya, beda-beda soal dari dosen di Foko selalu keluar di TO nasional ya. Semoga juga keluar di UKOM ya. Amin. Tapi jangan berharap amin. besar, takutnya kecewa ya. Jadi kita terus belajar aja persiapan 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 daripada ngafal kesandung dikit lupa udah pasti. Ya Bu Adel ya. Ya, betul Mas Adiu. Oke, kalau gitu sisa soal terakhir, soal nomor 7. Apakah bisa tuntas dengan betul berjamaah atau tidak? Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba lanjut. Soal yang ke-7. Ini dia soalnya. Silakan dimulai dari sekarang.
Jika sudah ketemu jawabannya, silakan diisi. Diawali Kak Fajar Kartika, D, 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 D. Masih yang D. Wah, wah, wah. Ini D semua nih. Apakah benar nomor 7 bisa betul berjamaah? Kalau iya, menjadi penyemangat untuk besok. Karena lebih semangat lagi karena soal terakhir dijawab betul berjamaah. Tapi jika salah, menjadi PR untuk pertemuan berikutnya. Harus lebih teliti lagi belajarnya. Oke, D semuanya. Masih D, belum ada perbedaan jawaban. Yang membedakan hanya D besar dan D kecil. Masih kita tungguin. Oke, distosia bahu ya. Oh, ada yang E. Posisi oksi, oksipito posterior. Berarti D dan E. Kak Lentina E sendirian nih. Oh enggak, ada temannya nih, Kak Winanda. Jawaban E juga. Gak apa-apa, harus yakin sama pilihannya. Barangkali 2 orang aja yang betul. Nah ya, kita tunggu. Oke, sudah minus 1 menit. Siapakah yang betul? D ataukah yang E? Silakan Bu Adel untuk pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Audio. Aduh, saya agak ngekeh tadi Mas yang bedakan di besar sama di kecil gitu ya. Iya Bu. Aduh, betul. Oke, oke Bunda-Bunda, ada yang menjawab D, ada yang menjawab C, ya, ada yang menjawab E juga. Oke. Mungkin yang bisa Bunda-Bunda bisa, di kolom chat ya Bunda, kenapa kenapa itu ada, kebanyakan, memilih distosia bahu jawabannya. Kira-kira kenapa Bunda? Satu aja. Oke, terima kasih Bunda. Ya, ya ini sudah semua benar jawabannya. Oke. Kenapa? Ini kan apakah kemungkinan resiko yang dapat terjadi sesuai dengan kasus tersebut semuanya sebenarnya dalam kondisi normal Bunda ya. Kemudian yang tidak ini adalah TFU-nya 40 sentimeter. Kalau sudah TFU-nya 40 sentimeter, ini kita takutkan terjadinya makrosomia ataupun bayinya besar. Di mana kalau terjadinya makrosomia atau bayi besar, kita takutkan terjadinya nanti distosia bahu gitu ya Bunda. Nah, kenapa tidak partus precipitatus? Partus precipitatus adalah partus yang sangat cepat sekali ya, lebih dari 3 jam gitu Bunda, kurang dari 3 jam. Nah, HIS-nya di sini kan 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, berarti bukan merupakan partus precipitatus gitu ya Bunda. Kemudian tadi, oh ya tidak ada yang menjawab partus lama ataupun partus. Oke, jadi jawabannya adalah distosia bahu yang artinya yang ditanyakan di sini adalah resiko dengan TFU yang 40 cm itu karena kita mindsetkan bahwa ini bisa terjadi makrosomia. Dari makrosomia bisa menyebabkan terjadinya distosia bahu. Begitu ya Bunda. Harusnya kalau kepala atau bagian terbawah janin itu sudah memasuki pintu atas panggul, itu TFU-nya harusnya berkurang. Tadi misalnya 38, kalau sudah masuk harusnya 36, begitu ya Bunda ya. Tapi kalau misalnya 40 tetap begitu, yaitu kemungkinan besar kita pikirkan ada indikasi bahwa terjadinya makrosomia. Kalau faktor makrosomia ini kan banyak ya Bunda ya, apakah ibunya memang ada penyakit diabetes mellitus atau ada yang lain. Begitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya betul, distosia bahu yang ditanyakan adalah resiko gitu. Terima kasih Mas Adiu dan Bunda semuanya. Oke. Oke, alhamdulillah 1 sampai 7 soal betul berjamaah di soal nomor 7. Alhamdulillah. Lagi senang-senangnya soal habis. Wah iya ya Kak Wahida ya. Berarti nanti kita lanjut lagi besok. Tenang aja Kak Wahida. Siapa yang betul lagi? Ayo betul semua ya. Coba ketik 1 sampai 7 betul berapa dong? Nah, terus dicatat di kertas kecilnya supaya progres tiap kali bertemu bimbel itu ada peningkatan atau malah menurun. Silahkan supaya ada gambaran kita ini udah siap belum sih ngadepin Ukom gitu. Jadi udah ada gambaran duluan nih kalau saya udah siap atau enggak. Betul 4, betul 6, betul 3, tidak masalah progres. Oke, betul 6, betul 5. Terkecoh 2 Kak Siti ya. Betul 3, salah 4. Menurun Kak Adil.
Nah, kalau menurun berarti ayo semangat ditingkatkan lagi. Kak Ratna Wilis juga betul 5. Baik. Apakah ada pertanyaan? Ayo kita masuk sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Baru pertama Mas. Siap Kak Siti Nurbaroro? Siap. Ada nomor 4, Pak. Nomor 4. Hmm. Oke, oke. Saya, Bu. Boleh ya Bu Adel ya? Nggih, monggo silakan Mas Adio. Ya, ini soal nomor 4. Pertanyaannya apa Kak Lilis? Itu kan perineumnya masalahnya. Meskipun tidak ada darahnya, tapi kan kalau pipis pasti sakit, Bu. Itu kan luka terbuka. Lebih baik dijahit gitu kan. Ya, udah itu aja Bunda. Ya. Iya, Bunda. Ini kan di dalam soal ya, Bunda ya. Jadi kalau mungkin kenyataannya itu ya mungkin karena kita berdasarkan teori Bunda. Jadi kalau misalnya dalam kenyataan memang bisa, makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa jadi dijahit, bisa saja tidak, tergantung. Nah, tetapi di dalam soal itu memang clue-nya sudah tertera banget, Bunda. Terdapat robekan di vagina, tetapi tidak ada perdarahan aktif. Tetapi kalau misalnya muncul di dalam kasus tersebut terdapat robekan di vagina dan ada perdarahan aktif, baru kita melakukan jahit perineum. Seperti itu, Bunda. Ya. Nggih, karena dalam membuat soal itu memang kita berdasarkan teori ya Bunda ya, walaupun kenyataannya kemungkinan besar di lahan mungkin akan dilakukan gitu loh Bunda. Jadi kalau diibaratkan di dalam soal ini kita dep saja karena memang tidak terjadi perdarahan aktif, kita tekan beberapa detik saja tidak terjadi perdarahan sudah dibiarkan begitu. Karena kan kalau tidak terjadi perdarahan aktif kita lakukan penjahitan Bunda, logikanya itu akan membuat ibu rasa sakit ya yang rasa sakit gitu ya Bunda. Kemudian akan menambah apa namanya itu menambah luka dan prosesnya juga lama untuk penyembuhan karena memang tidak dibutuhkan jahitan tersebut. Justru jahitan itu nanti yang akan membuat ibu itu merasa tidak nyaman. Begitu Bunda. Apakah terjawab Kak? Iya. Sudah Iya. ya. Oke, Iya. terima kasih Kak Lilis sudah bertanya. Terima kasih Iya, Bu Adel terima sudah bantu kasih menjawab. Bunda Lilis. Ya. Nggih. Apakah nanti ada di YouTube? Ada Kak, nanti linknya akan di-share di grup. Nah, link ini hanya yang bisa lihat yang ada di grup. Kalau teman-teman di luar sana tidak bisa melihat karena di privat YouTube-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak Suai Batul, mau bertanya Kak? Silahkan. Iya, Bu. Ini sama soal nomor 4. Karena kita terkecohnya robekannya di vagina, bukan di perineum. Jadi Mm-mm. kalau mikir kami kalau di vagina harus dijahit. Baru kalau di perineum karena lecet perineum mungkin tidak Iya. usah dijahit. Itu. Mm-mm. Itu yang pertama, Iya. Bu. Terus Iya. yang kedua soal di nomor 5 juga, Bu. Tadi kita milihnya B karena kontraksinya belum ada kuat. Jadi 2 kali dalam 10 menit, lamanya 15 detik, itu kan belum ada kuat. Jadi makanya kita milih tanda persalinan blood flow gitu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Adel, boleh dibantu. Oke, terima kasih Bunda. Ini lagi gunanya kita sharing memang ya Bunda ya. Oke, kalau tadi yang nomor 4 sudah terjawab ya Bunda, yang mungkin hanya terkecoh tadi di vagina, tapi kan perdarahan tidak aktif balik lagi ya Bunda ya. Oke, kemudian yang soal nomor 5 tadi. Oke, Bunda tadi mengatakan bahwa kontraksi 2 kali dalam 10 menit lamanya 15 detik. Oke, Duduk dulu tapi deh, kan capek. yang Oh iya. ya, tapi kan Bunda, yang menyebabkan tadi kan saya sampaikan bahwa tanda-tanda persalinan itu adanya kontraksi. Yang kedua, keluarnya lendir bercampur darah. Jadi, kalau yang disebut dengan keluarnya lendir bercampur darah ini yang disebabkan oleh adanya kontraksi
yang membuka mulut rahim itu nantinya. Tetapi sebelum terjadi effacement sama dilatasi, karena tadi kan masih rapet tuh Bunda untuk serviknya. Nah, dia membuka dan menipis karena di serviks itu ada kapiler ataupun pembuluh darah, kemudian ada lendir yang kita ibaratkan lemnya ya Bunda. Jadi pada saat kehamilan lem ini berfungsi untuk serviks itu tidak terbuka. Kalau selama kehamilan serviknya terbuka terjadi keguguran dong begitu atau abortus gitu ya Bunda ya. Tapi pada saat proses persalinan ini terjadi adanya blood soy itu setelah adanya kontraksi. Mau kontraksi itu 2 kali atau ini belum termasuk inersia uteri ya Bunda ya. Apakah kontraksinya itu 2 kali, 3 kali, dengan adanya nanti blood soy ini maka akan terjadi yang ketiga tadi, adanya pembukaan atau adanya dilatasi maupun effacement. Begitu Bunda. Iya, Halo Bu. Bunda, nggih. Bisa Iya, diterima, Bu. bisa ya Bunda ya. Jadi balik lagi tanda-tanda persalinan itu satu adanya kontraksi uterus, karena kontraksi uterus ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya proses persalinan. Kenapa Bunda pada saat trimester ketiga tidak terjadi tidak terjadi proses persalinan? Itu makanya ada post date gitu ya Bunda ya, karena memang hormon progesteron itu masih stabil gitu. Harusnya hormon progesteron itu turun karena sudah harusnya diambil alih oleh hipotalamus kita, sehingga oksitosin itu bisa bekerja. Dengan adanya oksitosin ini yang mengeluarkan adanya his ataupun kontraksi, dimana kalau kontraksi itu kan sifatnya teratur gitu ya Bunda ya. Kalau di awal-awal sih enggak gitu ya, teratur kemudian menimbulkan adanya rasa sakit. Begitu Bunda. Terima kasih. Mas Audio saya kembalikan. Siap, Kak Suhai, betul sudah terjawab ya Kak ya. Iya, sudah. Ya, terima kasih. Ini ada Kak Siti Nurbaroroh mau bertanya Kak? Ibu Siti Iya mau Kak, bertanya? Iya, Kak silakan. Ufia. Boleh, silakan. Ya. Bu Edel mau tanya, ini masih Nce, bingung untuk Nce, Bunda. sintetik. Kalau Oh tadi ya, diterangkan keras-keras paham artinya, nggih. Maksudnya baru sebatas artinya. Tapi kalau sudah diterapkan di kasus itu bingung Bu. Jadi kalau dikasih contoh-contoh Bu, misalnya autonomi itu kasusnya seperti apa, beneficient itu seperti apa, veracity seperti apa, fidelity seperti apa. Biar kita di antara jawaban ini A sampai E itu kita tahu gitu loh Bu, kalau diterapkan kasus itu yang bagaimana seperti itu. Baik. oh, Siap. Kak Siti tenang aja. Setiap pertemuan pasti ada soal justice, fidelity, veracity, autonomi, beneficient, dan prinsip etik lainnya. Prinsip etik komunikasi ataupun pelayanan biasanya dibawakan oleh dosen. Nah, biasanya Bu Adel juga akan memberikan jawaban. Nanti kita kasih soal kasus supaya tidak membayangkan. Benar begitu Bu Adel? Jadi Bu Adel iya, nanti akan memberikan kasus. berkas, Ibu iya, Adel, betul. Diminta Iya. sama belum Bu pernah Siti. betul Bu Adel kalau ada kasus gitu. Aduh. Iya ya, kalau prinsip etik ya Bu Lilis ya. Iya. Siap. Maksudnya Kak Dewi itu kan tadi baru contoh kasus untuk justice, nggih. Nggih. Nanti kalau bisa B sampai E ini, autonomi, beneficient, veracity, dan fidelity ini ada contoh kasusnya semua gitu. Betul, Dan siap. kita paham. Oke. Betul Kak Siti, betul banget. Silakan Bu Adel. Oke, nanti untuk soalnya Bunda saya buatkan ya Bunda ya. Jadi nanti akan Nggih, Bu. lebih nanti untuk kasus, kemudian nanti untuk autonomi itu bagaimana, beneficence itu bagaimana, kemudian nanti veracity itu bagaimana. Nanti akan saya berikan contohnya langsung ya Bunda ya. Oke, Nggih, nggih. siap. Kita belum memahami, Bu. Oke. Memang Ya. kalau kode etik itu memang banyak kelirunya ya Bunda ya, walaupun sudah paham, tetapi karena nanti di dalam fikih itu harus ada kasusnya memang. Ini lebih ke arah mana gitu ya Bunda ya. Siap, nanti akan saya buatkan ya Bunda. Karena kita cenderung menghafal artinya saja, Bu Adel. Oke, betul. Belum masuk ke kasus gitu ya Bunda ya. Oke. Nggih, Oke, tugas saya nggih. nanti akan saya berikan satu-satu Bunda. Nggih, Oke, terima nggih, kasih. siap. Nggih, Bunda Siti Nurbaroroh, nggih siap. Baik. Oke. Terakhir Bu Adel, nih ada Kak Siti Istibasyaro. Silakan Kak Siti. Oh, Sama sama.
Oh Nomor gitu. 2 itu, Kak. Oh Nomor 2 sama. itu kan Heeh, jawaban kami heeh. beneficial. Berarti kan karena kan tadi tata laksananya sama, karena tata laksana sama sesuai dengan SOP maksud kami begitu. Makanya jawab yang E. Nggih, Kita nggih, nggih. tidak ke justice karena persepsi kami itu justice itu tidak membedakan antara yang BPJS apa umum, apa asuransi apa. Siap. Kita menjawab masalahnya karena ini sama, kayaknya sama dengan pasien lainnya. Maksud kami kan sesuai dengan SOP-nya mungkin. Jadi kami pilih E, itu yang terkecoh kami. Oh iya, siap Kak Siti, nggak apa-apa. Tapi intinya mah udah paham ya Kak Siti ya, udah terluruskan ya. Paham karena sering keluar di bimbel ini. Jadi bisa Siap. sudah. Oke, mantap Kak Siti. Baik, berarti sudah cukup ya. Bu Adel, mohon maaf tadi kepotong Bu Adel. Enggak apa-apa Mas Adio. Tadi tuh yang saya bilang Mana? ini capek duduk dulu. Nih, anak-anak saya Bu Adel minta Oh, gendong dari tadi. Nah, Bu Adel kangen ya. kangen, iya. Bener Mas. Iya, sekalian saya kenalin sama Bu Adel kan cuma pas lahir Bu Adel tahu nih. Buat Iya. bunda-bunda yang lain, nih informasi sedikit dulu pas istri saya hamil mau lahiran, saya telepon Bu Adel tanya-tanya soalnya keputusannya tuh harus sesar karena saya awam jadi nanya Bu Adel kemarin. Nah, ini hasilnya. Wah, ganteng seperti Mas Adib. Tapi beda banget kulitnya ya Bu ya. Hitam putih ya Bu ya. Iya, Kayak ibunya kayaknya. kayak ibunya benar, Ibunya bener. ibunya memang Bu, ibunya agak putih dikit lah. Kalau bapaknya nih emang agak arang Agak sedikit terang. lah. Mas Adib. Ya ciri khas orang Madura Bu, emang kalau Madura kayaknya kulitnya kayak gini semua, kayak saya nih. Ya sekalian saya kenalin nih bunda-bunda, ini anak saya namanya Raja. Raja ya. Namanya Raja, tapi bukan orang Medan Bu Adel. Bukan orang Madura. Orang Madura. Kalau Raja biasanya Medan ya Bu Adel ya. Baik. Dadah, Raga. Dadah Raja. Oh iya, King. absennya di kolom chat ya bunda-bunda ya. Ini saya kasih ke bundanya aja dulu nih, mau closing. Tadi minta gendong terus Bu Adel. Mohon maaf ya Bu Oh, Adel ya. nggak apa-apa Mas Adio. Disambil dengan anak malah kita lebih semangat itu Mas Adio. Nggih, siap Bu Adel. Nggih. Baik, kalau gitu bunda-bunda semuanya, alhamdulillah 1 sampai 7 soal udah dibahas dan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Barangkali ada pertanyaan yang belum terajukan, silakan diajukan lagi besok karena kita masih ketemu sama Bu Adel besok. Dengan tentunya permintaan soal-soal tadi mungkin Bu Adel nanti akan bantu buatkan. Kalau gitu untuk menutup kelas Oke. pada malam hari ini, silakan Bu Adel untuk memberikan closing statement-nya. Oke. Terima kasih Mas Adio. Terima kasih buat bunda-bunda semuanya untuk waktunya. Di sini kita tidak ada yang ini ya Bunda, kita sharing di sini. Jadi satu soal itu bisa bermacam-macam kasus kita dapat, bermacam-macam jawaban kita dapat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bervariasi itu malah kita bisa membahas one by one gitu ya Bunda. Jadi jangan takut untuk belajar terus karena memang belajar sepanjang hidup itu memang nggak ada matinya gitu ya Bunda. Dan terima kasih juga buat Mas Adi yang sudah menjadi moderator pada malam ini, luar biasa. Sehat selalu Bunda, mohon maaf misalnya ada tadi kata-kata ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan buat Bunda semuanya. Tapi sebelum saya closing, ini ada sedikit saya catat gitu ya Bunda ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa belajar adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Artinya apa Bunda? Kita tidak bisa belajar secara instan. Di dalam hukum itu saja memang satu soal bisa itu beberapa pertanyaan. Jadi satu kasus bisa ada diagnosa, bisa ada tindakan awal, tindakan segera, faktor resiko, atau asuhan awal, ataupun yang lain. Jadi dengan semakin seringnya kita belajar membaca, kemudian dengan kesabaran dan ketekunan, saya yakin bunda-bunda semua bisa berhasil 1 kali ujian langsung kompeten. Artinya Amin. tidak hanya kompeten saja ya Bunda ya, bisa dilaksanakan dalam prakteknya, kemudian mereview kembali. Begitu ya Mas Adi ya, bunda-bunda semuanya. Terima kasih.
Baik, Bu Adel, terima kasih Bu Adel atas motivasinya. Terima kasih juga atas waktu, tenaga, pikirannya malam ini. Semoga Bu Adel dengan memberikan ilmu terbaik ini untuk kita semua menjadikan amal-amal terbaik Bu Adel untuk Amin, amin. melancarkan segala urusan Bu Adel dan semoga apa yang diinginkan Bu Adel di tahun ini segera tercapai. Amin, amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Terima kasih Mas Adio. Baik, kalau gitu silakan Bu Adel boleh Oke, boleh beristirahat. live ya Mas ya? Yap. Oke, terima kasih ya Bunda ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi buat Bunda semua dan Mas Adio. Izin live ya Mas Adio ya. Siap Bu Adel, selamat Oke, istirahat Bu. matur suwun, nggih. Nggih Bu.